Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai penaklukan Konstantinopel oleh dinasti Ottoman. Setelah 53 hari berjibaku angkat senjata, dengan semangat jihad pasukan Sultan Muhammad akhirnya berhasil menguasai Konstantinopel. Harapan dan impian umat Islam untuk menundukkan Bizantium yang telah dirintis sejak 664 Masehi akhirnya tercapai. Kemenangan yang tertunda selama 800 tahun itu akhirnya tiba juga. Sejak saat itu bendera kerajaan Ottoman berkibar di langit Konstantinopel, kota impian para raja, kaisar, dan sultan. Konstantinopel pun memasuki era baru. Kota itu lalu berganti nama menjadi Istanbul yang berarti kota Islam, sekaligus menjadi kota kerajaan Ottoman, sekaligus menjadi ibu kota kerajaan Ottoman. Sebuah momentum penting dalam sejarah dunia. Kali pertama menduduki kota penting itu, kerajaan Ottoman mulai menegakkan hukum di kota itu. Tak ada pembantaian terhadap penduduk Konstantinopel. Bahkan pemerintahan Islam Ottoman bekerja sama dengan umat Kristen untuk kembali membangun perekonomian, menjalin persahabatan dengan Yunani. Dinasti Ottoman juga terus mengepakkan sayap kekuasaannya ke wilayah Mesir, Arab, dan Suriah. Yang tak kalah pentingnya, kerajaan Ottoman menyebarkan ajaran Islam hingga ke kawasan Balkan. Seiring dengan menancapnya dominasi Islam, wajah bekas kota Konstantinopel pun itu berganti rupa. Bangunan masjid bermunculan, namun tetap dengan corak arsitektur Bizantium yang khas. Tak heran jika pengaruh Bizantium ikut mewarnai gaya arsitektur Islam di Turki. Kemegahan bangunan gereja Hagia Sophia banyak mewarnai arsitektur masjid di Istanbul. Di bawah kekuasaan Daulah Utsmani, Istanbul terus berbenah. Pembangunan pun terus berlanjut sepeninggal Sultan Muhammad II. Pada era kepemimpinan Sultan Sulaiman I, pada 1550 di Istanbul berdiri Masjid Sulaiman. Bangunan masjid itu berdiri kokoh dengan 4 menara yang kubahnya lebih tinggi dari Hagia Sophia. Guna menambah jumlah penduduk muslim di Istanbul, umat Islam yang tinggal di Anatolia dan Rumeli dianjurkan untuk bermigrasi ke Istanbul. Akhir 1457, migrasi besar-besaran terjadi dari Edirne bekas ibu kota kerajaan Ottoman ke Istanbul. Pada 1459, kota terbesar di Eropa itu dibagi menjadi 4 wilayah administratif. Sebagai sebuah kota besar pada zamannya, di Istanbul pun berdiri berbagai sarana dan prasarana publik. Tak kurang dari 81 masjid besar serta 52 masjid berukuran sedang di kota itu. Untuk mendidik para generasi muda tersedia 55 madrasah, 7 asrama besar untuk mempelajari Al-Quran. Fasilitas sosial pun bermunculan, tak kurang dari 5 takia atau tempat memberi makan fakir miskin berdiri. 3 rumah sakit disediakan untuk mengobati penduduk kota. 7 buah jembatan juga dibangun untuk memperlancar arus transportasi. Guna menunjukkan kejayaannya, kerajaan Utsmani membangun 33 istana dan 18 unit pesanggerahan. Demikian pembahasan mengenai penaklukan Konstantinopel oleh dinasti Ottoman. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.